Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenia Triputri Nurhidayat dari Manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya berinvestasi saham syariah bagi pemula. Saya juga akan membahas mengenai daftar dan contoh-contoh perusahaan yang termasuk sebagai saham halal dan broker saham yang hanya butuh modal awal sedikit. Nah, jika memiliki uang berlebih, kalau uangnya hanya didiamkan saja, nanti akan tergerus oleh inflasi. Salah satu alternatif selain uangnya ditabung adalah diinvestasikan untuk membeli saham. Jadinya, jika perusahaan yang kita beli sahamnya itu mendapatkan keuntungan, kita juga akan mendapatkan keuntungan tersebut. Kita tidak melakukan apapun, namun kita pasti dapat keuntungan dari bagi hasilnya. Selain itu, kalau harga sahamnya sudah jauh lebih tinggi dari waktu kita beli, maka kita juga bisa menjual saham tersebut dengan keuntungan dari selisih harganya. Banyak orang beranggapan bahwa investasi saham itu membutuhkan uang yang sangat banyak dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Padahal sebenarnya dengan modal beberapa ratus ribu pun sudah bisa mulai berinvestasi saham. Nah, ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu saham berbasis syariah. Ini adalah saham di mana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal. Perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua yaitu saham yang sesuai prinsip syariah. Jadi ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jenis usaha produk barang atau jasa mereka serta akad dan pengelolaan emitennya tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Selain itu, pendapatan yang berbasis bunga di perusahaan tersebut harus lebih kecil dari pendapatan syariahnya, dan utang mereka yang berbasis bunga pun harus lebih kecil daripada asetnya. Berikut ini ada beberapa contoh saham yang mengacu pada Jakarta Islamic Index, yaitu ada Aks Hardware, terus ada Adaro Energi, ada Aneka Tambang, ada Asra International Tbk, juga ada Bank BTPN Syariah. Sebetulnya masih banyak lagi nama-nama perusahaan yang disebutkan tadi berdasarkan pergerakan harga dalam 5 tahun terakhir, pendapatan atau revenue per tahunnya, profit per tahunnya, dan juga kapitalisasi pasarnya. Kemudian bagaimana sih cara membeli sahamnya? Yaitu langkah pertama, perlu mendaftar dulu melalui perusahaan sekuritas atau broker saham. Pastikan perusahaan brokernya harus memiliki izin sebagai perantara pedagang efek atau OJK dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini yaitu beberapa contoh broker yang syarat depositonya itu rendah. Yang pertama yaitu ada Indo Premier Sekuritas. Broker ini menawarkan pembukaan akun tanpa minimal setoran awal, artinya dapat memiliki akun saham di Indo Premier tanpa menyetorkan uang sepeser pun. Namun perlu diingat bahwa bermain saham membutuhkan modal. Saat ini transaksi dikenakan biaya 0,19% untuk beli saham dan 0,29% untuk jual saham. Yang kedua ada Provindo International Securities. Broker ini deposit awalnya minimal Rp100.000. Yang ketiga ada RHB Sekuritas Indonesia. Broker ini juga memiliki deposit awalnya hanya Rp100.000 dan RHB ini memiliki fasilitas margin di mana limit transaksinya adalah 2 kali nilai jaminan. Sebagai catatan ada bunganya 18 per tahun. Selanjutnya, dokumen persyaratan pembukaan rekening efek yang diperlukan secara umum yaitu ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi NPWP. Nah, jika belum memiliki fotokopi NPWP ini bisa melampirkan NPWP orang tua ataupun suami, atau ada opsi digantikan dengan surat keterangan tidak mempunyai NPWP. Kemudian fotokopi halaman depan atau cover buku tabungan dan menyediakan materai 6.000 minimal 2 buah. Kemudian untuk mendapatkan rekening sahamnya tinggal
pergi saja ke perusahaan brokernya, kemudian isi formulirnya, dan memberikan dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya akan diminta untuk menyetor deposit awal yang akan masuk ke rekening dana investor atau RDI. Contoh bank yang memfasilitasi RDI yaitu BCA, BCA Syariah, Mandiri, dan Bank Permata. RDI ini khusus untuk memfasilitasi transaksi jual beli pada pasar modal. Apabila RDI-nya sudah jadi maka bisa mulai setor uang. Saldo awal RDI itu berbeda-beda tergantung dari sekuritas yang Anda pilih, tapi pada umumnya saldo RDI yang paling murah yaitu 100.000, tapi ada juga yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan juga sebagainya. Kemudian membeli saham sesuai dengan perusahaan yang dipilih, tapi tentunya sebelum berinvestasi saham harus dicari dulu informasi bagaimana performance perusahaan tersebut. Carilah perusahaan bersaham halal dengan track record yang terbukti mendatangkan keuntungan secara konsisten. Selain itu, baiknya uangnya itu didiversifikasikan juga. Jadi jangan semuanya diinvestasikan. Sebagian ada yang diinvestasikan di saham, tapi juga ada yang harus ditabung, dan ada yang mungkin ditaruh di deposito syariah, dan juga yang dijadikan sebagai modal usaha dan juga sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.